Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintoro Sudmariko akan melakukan praktikum yang ke-25 yaitu mengenai creating function. Di sini kita memakai presentasi dari Oracle. Ya, sasaran dari praktikum kali ini yaitu setelah komplit mengenai pelajaran kali ini, kita bisa yaitu yang pertama mendeskripsikan the uses of function, kegunaan dari function. Kedua, membuat store function. Ketiga, menginvoke sebuah function. Yang keempat, meremove sebuah function. Dan yang terakhir, mendifferentiate di antara prosedur, perbedaan prosedur dan function. Jadi selain pandang dari store function, yaitu fungsi yang dinamakan PSQL block yang mempunyai return value. Yang kedua adalah fungsi function dapat disimpan dalam database skema objek dari eksekusi yang bisa diulangi. Fungsi biasa disebut sebagai part of an expression, jadi bagian dari sebuah ekspresi. Sintak dari membuat function yaitu seperti ini, yaitu create or replace function name, parameter 1 model data type, parameter 2 model data type, dan akhir dengan tutup, dan return data type is PLSQL block titik koma ditutup. PLSQL block harus memiliki paling tidak satu return statement. Ya, di sini alur dari membuat function yaitu yang pertama adalah editor, kedua SQL plus, dan yang ketiga invoke. Di editor di sini ada kode untuk create function. Di SQL plus di sini adalah untuk meload dan mengexecute file, yaitu apabila kita menyimpan sebuah function akan di save dalam sebuah .sql file .sql seperti itu, dan di SQL plus nantinya akan di load dan di-execute. Setelah itu Oracle, yaitu source code-nya di-compile, dan pcode function created, dan fungsinya ter-create, setelah itu di-invoke. Membuat store function dengan menggunakan SQL plus. Yang pertama adalah masukkan teks dari create function statement di editor dan di save sebagai SQL script file. Ya, di sini seperti yang tadi, jadi filenya bereksistensi .sql. Yang kedua, jalankan script file untuk to store the source code, untuk menyimpan dari source code dan compile the function. Jadi fungsinya nantinya akan di-compile. Yang ketiga adalah use show errors to see compilation error. Jadi untuk melihat error kita memakai show error untuk melihat kompilasi dari error. Dan yang keempat yaitu ketika sudah sukses di-compile, invoke the function. Jadi function akan di-invoke. Untuk membuat store function dengan menggunakan SQL plus, di sini contohnya adalah get salary.sql, yaitu seperti ini, create or replace function get salary PID in employee ID, percent type, jadi in employee ID, nyontoh datanya dari employee, the return number is salary employee.salary percent type, jadi
salary untuk datanya dari employee salary yang di set dengan 0. Begin select salary into face salary from employee where employee ID sama dengan PID return face salary and get sal gitu. Untuk mengexecute function yang pertama adalah invoke a function, jadi melibatkan function sebagai part bagian dari PLSQL expression. Kedua, create a variable, kita membuat sebuah variabel untuk to hold ya, untuk menghold the return value, jadi untuk mengambil return value-nya. Execute the function, jadi fungsi function di execute, the variable akan dipopulasikan dengan nilai return value-nya, yaitu return statement. Executing function contohnya seperti ini, yaitu untuk mengexecute sebuah function ada calling environment dan get sal function seperti ini, yaitu pertama load and run the get salary SQL untuk meng-create sebuah function seperti ini. Variable get salary, execute get salary, get sal 117 print sal. Jadi ini akan PLSQL procedure successfully completed. Untuk mengexecute function, ya seperti tadi. Ya, keuntungan dari user defined function di SQL, jadi penggunaan function di SQL expression, yaitu yang pertama untuk mengextendedkan SQL untuk masukkan SQL ya, where dimana activity yang kompleks atau too awkward atau tidak ada unavailable dengan SQL atau yang tidak tersedia di SQL dapat menaikkan efisiensi ketika kita menggunakan where clause untuk filter data sebagai opposite dari filtering data di application, dan untuk memfilter data di aplikasi dapat dimanipulasi karakter string. Untuk melibatkan function di SQL expression contohnya seperti ini, yaitu get or replace function tax pay value in number, return number is begin return pay value bintang kali 0,08 and tax dan slash select employee ID, last name, salary, tax salary from employee where department ID sama dengan 100 seperti itu. Location untuk memanggil user defined function, yang pertama adalah di select list of select comment, jadi di select list dari select comment, dari select perintah select, kondisi dari where dan having clause connect by, start with, order by, dan group itu by clauses juga bisa. Keempat yaitu value clause dari insert comment, dan yang kelima set clause set, dan dari update dari perintah update. Larangan untuk memanggil fungsi dari SQL expression yang untuk bisa dipanggil dari SQL expression, user define function seharusnya adalah disimpan function ya, diterima di in parameter in, diterima hanya SQL yang valid, data type yang valid, tidak PLSQL yang specific type sebagai parameter. Yang keempat yaitu return data type valid SQL data type, tidak PLSQL specific type. Yang kelima, function dipanggil dari SQL expression tidak dapat
mengandung DML statement. Yang keenam, fungsi dipanggil dari update atau delete statement dari tabel T tidak dapat memiliki DML dari tabel yang sama, yaitu T. Fungsi dapat dipanggil dari update atau delete statement dari tabel T tidak dapat di-query dari tabel yang sama. Fungsi dapat dipanggil dari SQL statement tidak dapat memiliki statement yang end dari transaction, dari yang mengakhiri yang akhir dari transaksi. Dapat memanggil subprogram yang dapat menghentikan yang sebelum restriction sebelumnya, larangan sebelumnya tidak dapat diizinkan di function. Jadi di sini contohnya untuk memanggil yang dilarang, untuk memanggil dari SQL, ini get variable function DML call SQL special number, return number is, ya, dan seterusnya seperti ini. Insert into employee ID, last name, email, hire date, job ID, salary, value-nya 1, employee 1, employee at company.com, sysdate sama 1000 ini. Untuk remove function yaitu dengan perintah drop, yaitu drop function dan function name-nya apa. Contohnya di sini adalah getSal yang sudah kita buat tadi, yaitu drop function getSal. Semua dari privilege yang di grant dari function di revoke ketika function di drop, jadi function di remove ya. Create atau replace syntax equivalent untuk drop dan function creating. Privilege grant on the function ya remain the same when this syntax is used. Prosedur dari function jadi seperti ini, yaitu calling environment, prosedur parameter out dan in out parameter, declare begin exception end, seperti ini. Dan function di seperti ini, jadi in parameter saja tanpa out parameter atau in out parameter. Setelah itu sini sama declare begin exception dan end. Membandingkan prosedur dan function, di sini prosedur execute dari SQL statement, tapi kalau function invoke dari bagian dari bagian-bagian dari expression ya. Prosedur tidak dapat contain return clause, tidak dapat mengandung return clause di headernya, tapi kalau function harus mengandung return clause di headernya. Prosedur dapat return mengembalikan tanpa pengembalian atau satu atau beberapa pengembalian return, tapi kalau function harus mengembalikan satu single value. Prosedur dapat mengandung return statement dan function harus mengandung paling tidak satu return statement. Keuntungan untuk menyimpan prosedur dan function ya, yang pertama untuk improve performance ya, untuk mengimprove performance. Yang kedua untuk agar maintenance-nya mudah. Yang ketiga untuk improve data security dan integrity, jadi untuk mengimprove security-nya dan integritasnya seperti itu. Dan yang keempat di sini untuk mengimprove kode clarity. Untuk kesimpulan, fungsi yang dinamakan PSQL block harus memiliki satu value, return value. Fungsi yang di-create dengan menggunakan create function syntax. Fungsi mengandung bagian dari ekspresi, dan fungsi disimpan dalam database yang dapat dipanggil di SQL statement. Fungsi atau function dapat di-remove dari database dengan menggunakan drop function, yaitu syntax. Secara umum kita dapat menggunakan prosedur untuk perform action, dan untuk function untuk compute, untuk menghitung value, seperti itu. Baik, selanjutnya
kita masuk ke yang latihan soal. Di sini ada latihan soal. Yang pertama adalah buat fungsi month_hire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu berinformasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, header, dan non-header dari tabel employee. Contohnya seperti ini. Yang kedua, untuk buat fungsi fn_info yang menampilkan informasi presentasi kenaikan gaji lama, dan gaji baru. Fungsinya memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan, yaitu untuk kode departemen 10, 50, 110, kenaikannya 5%. Untuk yang 60, 10%, 20 dan 60, 15%, dan departemennya tidak diberi kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data karyawan, nama, dan info dari tabel employee. Contoh seperti berikut. Ya, baik. Kita masuk menggunakan browser kita. Di sini kita menggunakan web browser, masuk sebagai code. Baik, di sini kita memiliki coding seperti berikut. Ya, ini sudah saya tulis terlebih dahulu, yaitu create or replace function month_hire date indeed Newton varchar 2 is Fejan varchar 25 begin date like Januari. Nah, ya, untuk yang Januari, Fejan Januari. Apabila bukan Januari. Jadi pertama kita membuat functionnya seperti ini, yaitu dengan pdate di indate. Setelah itu Fejan dibuat varchar 25. Di sini kita bikin pdate like %Jan. Dan di sini apabila Januari Jan, maka Fejannya kita set Januari. Apabila bukan, jadi Fejannya kita set bukan Januari. Setelah itu kita execute, maka function sudah di-create. Ya, seperti ini. Untuk menjalankannya, jadi ini untuk menjalankannya kita buat select no ename headed. Jadi di situ ada employee ID, last name, headed, dan month_hire. Di sini month_hire kita headed from MP. Kita execute. Hasilnya seperti ini, Januari dan bukan Januari. Jadi apabila Jan maka Januari, apabila bukan Januari maka ditulis bukan Januari pada month_hire-nya. Baik, yang kedua, jadi untuk yang kedua, di sini untuk kenaikan pada departemen, untuk departemen 10, 50, 110, 5%, ya seperti itu yang tadi. Untuk 60 diberikan 10%, 20, 60 diberikan 15%, dan yang lainnya tidak diberikan kenaikan. Jadi buat fungsinya seperti ini. Jadi jika depno-nya 10 atau 50 atau 110, maka gaji lama dikalikan 5%, jadi kalikan 1,05. Setelah itu di else if saja. Jadi di gaji lama dikalikan sama, apabila di sini selama 10%, maka dikalikan 1 kali 10, 1,10. 15%, 1,15, dan seterusnya seperti ini. Jadi apabila di sini awalnya kita buat VLNF varchar 2 50, kita beri 50, gaji lama, gaji baru, dan depno, yang masing-masing diberi dengan number. Apabila VLNF tidak ada, maka tidak ada kenaikan gaji. Seperti itu. Kita execute, dan hasilnya maka functionnya tereksekusi. Untuk menjalankan,
yaitu select mno inf cell yang mno as informasi ya, diberikan nama informasi from emp, kita execute dan hasilnya maka seperti ini. Jadi gaji yang kenaikan sudah tampak seperti ini. Baik, cukup sekian untuk praktikum yang ke-25. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.